Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Badan Pelaksana Harian IKIP PGRI Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur Bapak Dr. Andes Haji Suryansah MPD. Yang terhormat Bapak Dekan, Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu dosen peserta workshop penyusunan RPS Moda Daring dan pembuatan video pembelajaran bagi dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Kalimantan Timur tahun 2020. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia kepada Ibu Tri Widyasari MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua BPH yang pada pagi hari ini diwakili oleh Sekretaris BPH IKIP PGRI Kaltim. Yang terhormat Bapak Rektor IKIP PGRI Kaltim. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber dan yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti pembukaan workshop penyusunan RPS Moda Daring dan pembuatan video pembelajaran Program Studi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku Ketua Panitia untuk melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Dasar pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, surat pengumuman nomor 1900/E2/DP/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang daftar pemenang bantuan dana penyelenggaraan PJJ tahun 2020. Yang kedua, surat keputusan Dekan FPIPS IKIP PGRI Kaltim nomor 479/FPIPS/PE/9 Romawi/2020 tanggal 24 September 2020 tentang panitia penyelenggara PJJ Program Studi Pendidikan Ekonomi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu dosen pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi dalam menyiapkan RPS dan RPP Moda Daring dan membuat video-video pembelajaran guna mendukung penyelenggaraan PJJ pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Peserta dalam kegiatan workshop ini adalah dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang berjumlah kurang lebih 16 orang. Narasumber dalam kegiatan ini ada 2 orang, yaitu Ibu Dr. Iya Setiasi MPD, dosen Universitas Melawarman yang akan menyampaikan materi tentang penyusunan RPS dan RPP Moda Daring. Kemudian yang kedua, Bapak Reza Andrea Eskom Mkom, dosen STIMIK Bicida Samarinda yang akan menyampaikan materi tentang pembuatan video pembelajaran. Kegiatan workshop ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore di ruang rapat rektorat lantai 2 IKIP PGRI Kaltim. Kegiatan ini dibiayai atau didanai dari Kemdikbud melalui bantuan dana penyelenggaraan PJJ tahun 2020. Adapun pengeluaran wajib dalam kegiatan ini berbentuk RPS dan RPP Moda Daring serta 6 video pembelajaran karya sendiri dari masing-masing mata kuliah yang diusulkan, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Teni Kartini dan Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Tommy Timi Putra. Sedangkan luaran tambahannya adalah RPS dan RPP Moda Daring yang disusun oleh seluruh peserta kegiatan workshop ini sesuai dengan mata kuliah yang diampu masing-masing. Demikian laporan ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur sekaligus membuka secara resmi workshop penyusunan RPS moda daring dan pembuatan video pembelajaran bagi dosen program studi pendidikan ekonomi. Kepada Bapak Dr. Haji Suryansah MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita bisa berhadir di ruang rapat Rektorat IKIP PGRI Kalimantan Timur dalam rangka acara penyusunan workshop penyusunan rencana pembelajaran semester dan pembuatan video pembelajaran. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor dari yang hadir ya, Bapak Dekan EPIPS, Bapak Ketua Program, Ibu Ketua Program Studi, salah Ibu ya, mohon maaf, Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, dan yang kita banggakan ini Ketua BPH yang diwakili oleh Sekretaris. Alhamdulillah beliau bisa berhadir, dan Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Hari ini kita masuk dalam satu agenda yang tidak biasa gitu ya. Tidak biasa karena kita baru pertama sekali menerima hibah bantuan untuk kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini embrio baik awal gitu ya untuk langkah selanjutnya. Karena setiap kali ada penawaran kita jarang sekali dapat gitu ya. Dan jarang sekali juga memang ikut. Itu persoalannya itu loh. Kalau kita coba ikut, alhamdulillah ternyata dapat gitu. Ini juga kemarin setengah-setengah hati gitu ya, separuh jiwa gitu. Saya sampai di SMS terakhir ini harus tanggal hari ini Pak terakhir gitu loh. Akhirnya saya teruskan lagi ke Prodi karena Pak Erwa itu sudah waktu itu ya didesak juga. Nah saya ingin kalau ada momen penawaran seperti ini diikuti. Saya tadi juga baru ngomong dengan Pak Tommy, tolong sementara di-handle di LPPM itu gitu ya. Ya kita daulat semacam jadi penghulunya sekarang gitu loh Pak Tommy gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar ini saya hanya mengganti, jangan gitu ya. Laksanakan sebagaimana tugas di LPPM, karena besok itu kita ada penawaran lagi untuk dosen-dosen muda ini, peneliti muda gitu ya, peneliti lanjutan dan peneliti pemula gitu. Nah, tolong ini juga dijemput begitu ya. Dijemput ini. Kalau enggak kita tidak akan pernah dapat. Dan alhamdulillah begitu ya, waktu saya kunjungan dengan Bapak BPH ke Semarang itu, ke Semarang sama Madiun. Madiun itu setiap tahun itu 15 paling sedikit gitu ya. Hibah bantuan peneliti tidak dapat Pak dengan PKM itu. 15. Rata-rata itu berapa? 150 Pak, satu penelitian pengabdian masyarakat itu. Jadi kalau kita bisa hitung itu hampir 2M yang mereka dapat itu. Ya. Nah, di Madiun juga begitu, di Semarang juga begitu. Sama-sama PGRI ini. Gitu ya. Kenapa? Mereka awalnya bersama dengan kita gitu. Dicoba aja Pak masukkan katanya. Kalau dapat yang 20-30 biasa aja, jangan wah sedikit betul kok buat 20 aja dapatnya bantuannya, jangan ke sana katanya. Kenapa? Karena itu awal. Kalau kita sudah masuk itu nama kita sudah terdaftar di situ. Kalau kita masuk berikutnya lagi sudah jadi perhatian gitu. Ini enggak gitu loh. Baru masuk kan sudah minta yang 300. Siapa yang mau kasih gitu loh. Orang belum percaya dengan kita. Tapi kalau sudah dapat 20 laporannya betul. Nah seperti Bu Tri nanti ini laporannya harus dijaga betul gitu ya, sesuai dengan petunjuknya. Jadi kalau sudah masuk 20 kita laporkan gitu ya. Dapat 30 terus akan naik tuh Pak hibahnya itu. Dan kementerian selalu menganggarkan lebih gitu ya. Setiap tahun tuh ada peningkatan untuk penelitian itu. Nah saya minta secepatnya dosen-dosen muda pemula kalau bisa 1-2 hari ini dibuat aja undangannya, rapatkan begitu. Ya, karena batas terakhir tanggal 29
Oktober ini, gitu ya. Angkat tentang bagaimana pendidikan di daerah pedalaman dengan tanpa tanpa sinyal yang ada ini gitu. Modelnya kayak apa gitu. Kemarin sempat proyeknya kita jelaskan di PGRI itu mau rembuk pendidikan ya model pendampingan, coba desain dengan model pendampingan. Maka nanti itu IKI PGRI itu dosen-dosen harus siap ya. Kalau nanti rembuk pendidikan itu direkomendasi setujui Pak Gubernur, itu kemarin kita direkomendasi loh IKI PGRI itu nanti yang dosen-dosennya jadi pendamping itu sama mahasiswa akhirnya untuk terjun ke lapangan di daerah-daerah itu untuk mendampingi siswa itu. Kemarin saya ditawari itu gitu. Saya sambut aja. Saya nggak tahu kawan-kawan siap tidak ke lapangannya, saya sambut dulu gitu loh. Nanti kalau Anda bisa gitu. Ternyata kawan-kawan mau kan repot juga kan. Kalau nanti bisa nanti dilempar lagi ke Muara Warman Bu ya. Selama ini kan Muara Warman terus yang dapat gitu. Nah, sekali-sekali diikip kenapa sih gitu kan. Gitu ya. Nah, saya kira itu yang paling mendasar di era pandemi ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sistem mengajar kita ini kan berubah gitu ya. Yang tadinya tatap muka sekarang sudah model daring dengan kondisi pandemik ini gitu. Nah, hari ini materi bagaimana menyusun model pembelajaran RPS daring itu disampaikan oleh beliau. Nah, tolong diikuti dengan baik. Karena bagaimanapun nanti ini jadi jujur ya, ini pilot project gitu ya bagi kementerian untuk kita di wilayah 11 Kalimantan gitu ya. Karena ini dapatnya se-Indonesia loh ya. Untuk ini Indonesia kita pun nomor terakhir ini 32 Ibu Tri ya. Untuk ada nomor 32, seandainya nomor 30 aja kita tidak masuk gitu. Syukurnya masih ada loh 31, 32 gitu. Seandainya 30 aja ditutup oleh kementerian nggak dapat kita. Dan alhamdulillah salah satunya juga yang ada di L2 Dikti wilayah 11 gitu. Nah, kalau indikasinya nanti itu kita laksanakan, kemudian itu diupload untuk videonya disebarkan, itu kita jadi kiblat loh. Jadi nanti bisa masuk di MOC itu, di MOC-nya PGRI pusat itu gitu. Nah, jadi nanti Pak Tommy dengan Ibu Eni siap-siap aja menerima telepon dari kawan-kawan di Ikatan Dosen Indonesia. Bu, kami mau minta ini informasinya, kami mau minta ini gitu ya. Dan Ibu Tri ya selalu penanggung jawabnya juga siap-siap menerima itu gitu ya. Karena saya ikuti di kegiatan dari Ikatan Dosen ini selalu masuk di situ. Mereka saling sharing gitu ya. Termasuk itu nanti penelitian pemula itu gitu ya. Ada di situ. Dan kemudian yang tidak kalah penting juga saya sekali lagi mengingatkan kawan-kawan yang sudah punya nomor induk dosen NIDN, tolong ini kewajibannya begitu, karena Pak Rojak ini memang kita dapat akreditasi anugerah gitu ya, lanjutan, tapi sampai hari ini belum keluar itu SK itu karena terkait dengan rasio. Nah, kita ya antisipasi saja untuk menjaga itu juga nanti ke depan, jangan sampai nanti muncul lanjutan tahapan ada yang kurang kewajibannya untuk tridharma itu. Ya. Jadi dituntut saja Pak Dekan sama Prodi perangkat pembelajaran kawan-kawan termasuk yang hari ini. Jadi, nanti akan dibuat RPS itu dituntut perangkatnya gitu ya, mulai dari RPS-nya gitu ya, deskripsi mata kuliahnya lengkap dengan referensi yang digunakan apa gitu ya. Kemudian kontrak perkuliahan, malah dulu ada Ibu Pak Rojak masih ingat gitu ya, Ibu yang dari Surabaya itu Unibra gitu ya, yang minta malah GPPP gitu, masih ingat itu. Nah, kita kan sudah tidak gunakan lagi, tapi pada saat visitasi Ibu Sri ya, masih ingat saya Pak Suwardi ya, karena waktu itu Pak Suwardi bilang teman saya ternyata lain gitu loh, dan akhirnya kita jatuh jungkir balik gitu ke C gitu ya, akreditasi itu Pak Haji, karena hanya ngotot di perangkat itu beliau minta GPPP gitu loh. Seingat kita GPPP itu sudah zaman dinasti Ming gitu kan, nggak ada lagi, dan itu hanya ada di SMA gitu. Ternyata Ibu itu tidak mau gitu, harus ada GPPP-nya, dosen harus buat gitu. Pada saat itu masih menggunakan SAP gitu ya, SAP gitu, SAP, deskripsi mata kuliah, kontrak perkuliahan, sama item butuh soal gitu ya, kisi-kisi item butuh soal. Tapi beliau minta menambahkan itu. Nah, saya minta tolong karena ini memang akreditasi daring gitu ya. Tapi sewaktu-waktu itu perangkat kita itu sewaktu-waktu Pak kemarin dari L2 Dikti menyampaikan itu nanti sewaktu-waktu ada saja yang datang gitu
melihat selain yang sudah kita kirim lewat online semua berkas itu. Nah ini jangan sampai nanti mereka datang kita tidak lengkap ini. Wah Pak, kemarin yang dikirim mana gitu sesuai dengan barangnya. Nah ternyata barangnya tidak ada. Oh, maya juga Pak barangnya gitu kan, repot gitu. Sama-sama maya gitu kan. Gitu ya. Kalau belum namanya masih lumayan lah ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga saya mohon nanti ini kawan-kawan diikuti dengan baik. Kemudian Ibu Tri tolong pelaporannya dijaga betul karena kita awal begitu. Mudah-mudahan dengan awal ini jadi pemicu bagi kawan-kawan yang lain untuk mengikuti, khususnya prodi-prodi lain. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain tolong diperhatikan untuk selalu kita apresiasi kalau ada penawaran seperti ini gitu ya. Karena ini langka gitu ya. Bagi saya langka ini. Kemudian saya juga ingin berharap kepada Bapak Ibu sekalian, tolong karena ini model daring, pengawasannya juga sedikit agak sulit mengajarnya gitu loh. Ika masuk berapa kali sudah, ada yang 2 kali gitu ya, ada yang 3 kali. Kita tidak bisa pantau nih. Jujur kita berharap dari Bapak Ibu sekalian karena bagaimanapun mahasiswa itu inginnya begitu ya, kita mengajar sesuai dengan standar yang dia inginkan. Ya. Jadi kalau memang sudah tahu, mereka sudah tahu dari awal bahwa standar tatap muka itu ada 12 sampai 16 kali gitu. Nah kawan-kawan nanti ada masuk 5 kali aja, satu triwulan pertama masuk 3 kali, triwulan kedua masuk 3 kali, 6 kali gitu, di bawah standar sudah. Nah sementara mereka dibuat aturan kalau di bawah 12 tidak boleh ikut semesteran, sementara dosennya di bawah 12 gitu. Nah ini kan jadi masalah ini. Nah tolong ini juga dijaga Bapak Ibu, khususnya rekan prodi, diingatkan kawan-kawan yang masih di bawah tatap mukanya masih di bawah standar itu gitu ya. Kalau memang tadi agak terlambat jadi pacu saja bagaimana misalnya seminggu 2 kali gitu. Siapa sepakat dengan mahasiswanya. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu narasumber yang sudah bersedia hadir ke kampus IKIP PGRI. Pertama beliau juga pertama sekali masuk di sini jadi sempat muter-muter gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak sesat gitu ya. Kalau sesat mau kita cari tadi itu di lewat Google gitu ya. Belok kiri, belok kanan 100 meter ke depan gitu. Tapi alhamdulillah beliau bisa nyampe. Padahal kampusnya kita hanya berdepanan gitu Pak Mursidi ya. Satu belok kanan, satu belok kiri naiknya gitu loh. Tapi karena beliau memang dari luar Pak, 2006 baru bergabung di Pulau Warman beliau gitu. Jadi saya bilang ini Pak Mursidi yang saya ceritakan tadi gitu. Saya ceritakan sempat Pak Mursidi gitu loh. Kita mau jadi dosen di IKIP di Unmul gitu kan. Oh gitu. Lupa nih. Beliau udah ingat Ibu pakai masker gitu ya. Beliau di networknya 10 Bu. Ya. Sekali lagi saya kira itu Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk mengisi materi ini. Sekali lagi kita berharap banyak dari Ibu untuk memberikan ilmu terbaru karena beliau ini juga baru pulang dari Malang begitu ya, membawa oleh-oleh ilmu terkini gitu ya, dan akan ditularkan ke kita semua dan tolong itu diikuti dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop penyusunan RPS dan pembuatan video pembelajaran saya nyatakan dibuka secara resmi. Tok tok tok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Atas nama pembawa acara dan seluruh panitia memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.